Pada sana. Pangadali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Nak. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih sudah memimpin doanya. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Kok lemes sekali ya? Udah makan enggak tadi? Sudah ya, jangan lemes-lemes ya. Jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, Ibu mau absensi dulu. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Nihil kemana? Oh, maksudnya Nihil ya, semuanya hadir. Bagus. Berarti semuanya sekolah ya, anak-anak ya. Nggak ada yang nggak sekolah. Kalian sehat kan hari ini? Sehat. Ada yang sakit tenggorokan nggak kayak Ibu hari ini? Nggak ada. Pilek, batuk nggak ada? Oh, nggak ada. Bagus ya. Sehat-sehat. Oke, jadi untuk hari ini, sebelum Ibu mulai pembelajaran, karena kalian sudah siap, ini sudah bawa buku kan? Buku kimianya sudah dibawa? 1/2. Nggak buku catatan maksudnya Ibu? Oh udah ya, bagus. Berarti sudah bawa buku catatan, bawa pulpen sudah? Nah, soalnya ada murid yang cuma bawa diri aja ke sekolah ya. Ya untungnya kalian nggak gitu ya, semuanya rajin Ibu lihat. Ya bagus. Berarti kita akan siap mulai belajar hari ini. Sebelum kita lanjut ke materinya, ini Ibu ada beberapa namanya kesepakatan belajar. Nah, kenapa kita harus ada kesepakatan belajar? Jadi supaya nanti nyaman, enak gitu ya. Ketika kalian belajar nyaman, Ibu juga merasa nyaman. Nah, yang pertama itu kesepakatannya adalah guru dan siswa masuk kelas tepat waktu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kesepakatan 3 kita ini atau mau ditambahkan lagi, Bu? Saya mau sambil dengerin musik gitu. Nggak ada ya. Oke, kita akan fokus belajar untuk hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ya Ibu akan memberikan kalian apersepsi. Apersepsi itu adalah apakah kalian masih ingat nggak materi minggu lalu yang pernah kita pelajari, yaitu tentang konfigurasi elektron. Masih ingat nggak anak-anak? Konfigurasi elektron yang Bohr, yang 2, 8, 18, 32, masih ingat nggak? Misalnya Ibu punya 17 Cl gitu ya. Menjadi konfigurasinya seperti yang di atasnya ya, seperti yang di LCD ini kan konfigurasinya sudah. Nah, sekarang Ibu minta yang 17 Cl. Siapa yang mau coba? Nah, ini dulu ya. Nah, nanti dicek ya, siapa tahu jawaban temannya beda. Udah? Yakin? Yakin. Ya, bagus betul ya. Tangan ya. Absen berapa, Nak? Sugiantari. Gimana? Bisa nggak yang lain? Masih ingat nggak? Ya, nah, di sini ada pertanyaan. Apakah ada yang tahu unsur golongan 8A disebut unsur apa? Ada nggak yang tahu kalian? Ya, Rita. Golongan 8A itu bisa disebut sebagai unsur gas mulia. Iya, bagus. Unsur gas mulia, bukan yang mulia, bukan gitu ya. Gas mulia. Ya, ini Jennie Blackpink sama Taehyung BTS ya. Nah, terus sebelahnya ini gambar apa? Oh iya ya. Nah, menurut kalian ya, dari 2 gambar ini mana yang lebih bahagia menurut kalian? Ya. Yang berpacaran ini mereka terlihat sangat bahagia ya, seperti dunia milik berdua, yang lain ngontrak gitu ya. Nah, ini yang ngontrak ini dia sendiri deh ya. Sendiri terus gue kayak uji nyali gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian dikasih pilihan nih, apakah selamanya nanti kalian akan hidup sendiri? Enggak ya, pasti nanti akan berkeluarga kan? Jadi nggak melulu sendiri seumur hidup. Nah, ini sama seperti unsur kimia ya anak-anak ya.
tadi seperti di golongan 8A, kecuali 8A ya. 8A itu dia sifatnya stabil, dia apa itu pasangan aku nggak butuh, aku sendiri udah bahagia. Nah ini dia golongan 8A ya. Tapi kalau golongan yang lain nggak bisa kayak gitu. 1 sampai 7A dia harus nyari pasangan supaya dia stabil gitu. Ya, jadi materi hari ini tentang ikatan kimia, bukan ikatan cinta ya. Itu beda, tuh sinetron itu ya. Nah, jadi untuk materi ikatan kimia yang kita akan pelajari, kompetensinya adalah kalian itu bisa mengevaluasi proses pembentukan ikatan kimia dan hubungannya dengan sifat yang terbentuk. Kemudian tujuan kita belajar hari ini, untuk tujuannya yang pertama itu kalian bisa menjelaskan kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan dengan benar. Jadi gimana sih caranya suatu unsur itu bisa stabil seperti gas mulia, apa yang harus dilakukan, itu kita akan pelajari. Bisa ya untuk hari ini tujuannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin kalian post test dulu ya, pretest dulu. Silakan dijawab dulu pretestnya. Ibu kasih waktu 10 menit aja lah ya. Oke, sudah ya, silakan di send jawabannya, nggak apa-apa. Jadi wajar kecil nilainya karena kan kita belum berproses ya. Sudah, kita lanjut anak-anak ya. Jadi sekarang baru kita mulai masuk ke inti pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada lagi satu tayangan video. Ibu minta kalian untuk menonton videonya dulu ya. Nanti Ibu tanya kira-kira isi videonya apa kayak gitu. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Garam dapur. Ya, garam dapur ya, jangan bilang gula ya. Nah, di sini di garam dapur ini kalian kan sering mengkonsumsinya kan, di dapur itu pasti ada garam ya. Kalau misalnya kalian masak itu biar enak masakannya ditambahin garam. Nah, rumus garam dapur ini apa? Ada yang tahu rumus kimianya? Hah? Ini di atas ada? ACL. Ya, NaCl. Jangan Ci ya. L dibaca nih ya. Atom Na sama atom Cl. Kemudian kita buat ionnya, create ion. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Jadi pas Ibu klik, ada dari elektron Na-nya itu dia lepas atau pindah ditangkap oleh atom Cl-nya. Otomatis awalnya Na dia menjadi Na positif. Ingat, kalau dia melepas elektron dia jadi positif ya. Terus karena Cl ini menangkap elektron dia jadi ion negatif. Dari simulasi yang Ibu berikan tadi, ya, kira-kira rumusan masalah apa yang ingin kalian cari solusinya? Ibu pancing lah dulu. Rumusan masalah apa yang ingin dicari solusinya, gitu ya. Nah, bagaimana cara agar unsur bisa stabil? Nah, itu kayak gitu maksudnya ya. Jadi kan dari tadi kita ngomongin stabil itu oktet, stabil itu kayak gini. Berarti masalahnya apa? Yang pertama, gimana caranya supaya unsur itu stabil? Nah, nanti itu yang kita akan cari jawabannya. Apakah dengan tadi manggil temennya? Gimana caranya manggil? Masa ada unsur kimia, halo, sini, masa ada kayak gitu? Nggak mungkin ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, itu kita cari masalahnya. Karena kan kalau misalkan garam itu kan gabungan dari unsur Na sama Cl. Kenapa dia cuma NaCl aja, sedangkan ada unsur-unsur lain kayak cuka tuh CH3 ada angkanya gitu. Oh, iya. Kenapa di garam dapur tuh enggak? Bagus ya, bagus, boleh kayak gitu. Ikatan apa yang terbentuk dari senyawa NaCl? Kenapa NaCl? Kenapa nggak C gitu ya? Kok nggak ada angkanya gitu ya? Nggak ada 3-nya, nggak ada 4-nya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan berikan kalian kelompok untuk berdiskusi. Jadi kalian silakan gunakan HP-nya boleh, gunakan bukunya. Kemarin juga Ibu sudah kirimkan modulnya ya. Ini Ibu ada tambahan barcode. Jadi ada barcode ini bisa kalian scan anak-anak ya. Nanti keluar dah videonya dan kalian bisa menjawab soalnya itu. Sudah ada yang pertanyaan untuk kelompoknya? Nah, oke, jadi silakan sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai kelompok. Ya.
Ya, silakan dikerjakan, waktunya sekitar 40 menitan ya untuk diskusi sampai ke kesimpulan. Kalau ada yang nggak paham, panggil ibu ya. Yang mana yang nggak paham nanti ibu kasih penjelasan. Lagi 2 menit ya. Jadi yang sudah siap-siap kita akan presentasi. Ya, siapa yang mau presentasi kelompok yang pertama? Oke, kelompok 4 ya. Silakan, ini kelompok perwakilan dari kelompok 4. Mungkin nanti yang lain bisa didengarkan ya. Siapa tahu beda jawabannya. Perkenalkan, nama saya Putu Meisya Regita, nomor absen 20. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4N yang memiliki susunan elektron 2, 8, 18, 32, 18, 8 dan memiliki elektron valensi 8. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, semuanya lain sama? Apa ada yang beda? Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya siapa yang mau menjawab nomor 1 sama 2 sekalian ya? Oke, Nita, silakan. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 tadi ya. Lanjut terakhir kesimpulan ya. Siapa yang mau membacakan? Cowok ya, Adit. Ya. Perkenalkan, nama saya Madi Adita Diwangsa, absen 6, saya dari kelompok 1. Kesimpulan saya yaitu, pada kesimpulan tugas di atas kita mempelajari dari unsur belium, susunan elektron, dan tentang nasi garam. Kita juga menjelaskan tentang hubungan antara bentuk kristal dan ada juga susunan elektron yang kita juga dapat mengetahui bahwa ikatan garam adalah ion. Coba segitu aja, Bu. Segitu aja. Oke, coba tangan ya. Ada yang mau menambahkan kesimpulan? Tadi yang dibaca NaCl ya, jangan naci ya. Jangan naci ya. Ada lagi mungkin satu kelompok saja yang mau menyimpulkan. Kesimpulan yang kalian dapatkan pada materi ini, kristalnya keras tetapi rapuh, mempunyai titik lembur dan titik didih yang tinggi, mudah larut, dapat menghantarkan arus. Ya, bagus, tepuk tangan ya. Nah, itu sudah sangat lengkap dari awal dijelaskan kestabilan atom, terus ikatan ion itu apa dan sifat-sifat ikatan ion. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Ya, Ibu harapkan kalian nanti bisa menjawab post-testnya ya supaya lebih baik lagi. Oke. Nah, untuk penutup hari ini, Ibu akan berikan sedikit istilahnya seperti penguatan ya. Tadi mungkin kalian masih bingung apa sih duplet oktet. Nah, ini maksudnya ya. Jadi untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ada yang melepas, ada yang menerima. Kalau melepas itu cenderung yang golongan logam anak-anak ya, ingat ya. Nah, ini dia tentang sifat-sifat fisik senyawa ion. Nah, ini ada videonya, Ibu akan putarkan. Seperti aku, kita ketahui bahwa senyawa ion itu berbentuk padat. Jadi itu dia konsepnya supaya kalian lebih paham lagi tentang ikatan ion. Oke, sudah paham ya anak-anak ya untuk ikatan ion hari ini? Oke, jadi untuk refleksi, Ibu ingin tanyakan kepada kalian bagaimana, apakah tadi Ibu mengajarnya terlalu cepat? Udah pas ya. Apakah tadi menurut kalian Ibu ngasih soalnya terlalu sulit? Bisa, masih bisa dicari ya. Ya, kalau misalnya kalian bingung apakah tadi Ibu mau bantuin kalian? Ya, berarti apakah menyenangkan hari ini menurut kalian? Oke, jadi sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup kita post test dulu anak-anak ya. Silakan kembali dulu ke tempat duduknya. Ya semua ya. Silakan buka linknya post testnya itu ada 5 soal. Jadi ya 7 menit lah ya. Silakan dijawab dengan baik. Itu masuk nilai ya. Nah, sambil nunggu temannya, tadi karena masih ada kesalahan teknis itu ya. Jadi nanti untuk besok anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya maksudnya ya,
Itu kita akan lanjut ke ikatan kovalen dan logam. Ya, jadi hampir sama nanti caranya kita akan menggunakan model ini. Jadi Ibu minta kalian lebih apa ya? Tadi kan kurangnya itu ketika Ibu minta siapa yang mau mengajukan masalah kayak gitu ya pertanyaan. Nah, itu masih ada yang belum bisa ya. Nah, jadi Ibu minta silakan dulu dibaca tentang kovalen sama logam. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu yang kita akan bahas. Nah, tadi yang dapat nilai 10 siapa? Mantap ya. Ya, belum diginiin ini. Selamat ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Semua langsung angkat tangan. Oke, keren, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk kita semua. Untuk hari ini sudah cukup. Kita akan siap-siap pulang. Tapi sebelum pulang kita tutup dengan doa ya. Jadi ketua kelas Ibu minta lagi pimpin doanya. Pada sana. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung ditutup. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan pulang anak-anak. Hati-hati ya. Ya.